Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu pembelajaran agama di kesempatan hari ini. Kita menggunakan virtual secara daring. Sekalipun kita masih belajar secara daring, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Ya, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita masuk ke pembelajaran 11 yang beberapa minggu lalu sudah Miss jelaskan ya sebagian. Nah, kemarin kita sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, baiklah kita angkat satu pujian dulu sesuai dengan judul perikop kita, yaitu pelajaran 11 tentang ibadahku dipenuhi ungkapan syukur. Kita angkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Sama-sama ya, yang belum bisa boleh dibuka HP-nya untuk contekannya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Bapa di surga, atas kasih pertolongan Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang baik ini kami berjumpa dengan guru kami untuk kami belajar agama, sekalipun kami belajar secara virtual. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami terus bersyukur buat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita kemarin sudah belajar agama itu, nih, buku paket kita, kemarin kita sudah dijelaskan sampai sampai 140. Nah, di sini Miss kemarin tentang beberapa perlunya tentang jenis-jenis kasih. Nah, di sini yang baru akan Miss jelaskan kembali. Untuk di sini, untuk rangkumannya, yang Miss rangkuman di sini, nomor 1 sampai nomor 7 itu sudah bisa dijelaskan di sekolah. Yaitu pengertian bersyukur, itu adalah sama dengan berterima kasih, itu sudah. Rasa syukur yang kita lakukan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu harus dengan sepenuh hati, sudah. Cara kita bersyukur kepada Tuhan itu ada 2 cara, ada dengan kata-kata, ada dengan melalui tindakan. Nah, itu ciri khas utama ajaran kekristenan adalah kasih. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dituntut untuk dapat hidup saling mengasihi. Hidup tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga harus peduli dengan orang lain. Nah, pengertian peduli adalah mengindahkan dan mempedulikan dan siap melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, sampai di sini Miss sudah jelaskan. Sebenarnya sekarang Miss mulai dari nomor 8. Dan nanti apa yang sudah Miss rangkum ini dicatat supaya ada catatannya ketika ulangan nanti tidak kepo, tidak merasa kesusahan semuanya. Nah, perhatikan nomor 8.
Itu kalau di buku paket kita ada di halaman 140 ya. Nah, di situ ada jenis-jenis kasih. Jenis kasih itu ada beberapa. Yang pertama yaitu yang disebut kasih agape. Kasih agape itu artinya kasih Allah kepada manusia yang tidak menuntut balas. Kasih Allah kepada manusia itu tulus, tidak menuntut balas. Dengan bukti kasihnya, karena kasihnya kepada manusia, Tuhan Yesus rela disalibkan demi pengampunan dosa manusia. Itulah disebut kasih. Jadi kalau ada pertanyaan kasih Tuhan Yesus kepada manusia, itu disebut kasih agape. Kasih agape itu kasih yang tidak menuntut balas. Kemudian yang kedua adalah kasih storge. Storge artinya kasih kekeluargaan yang ditunjukkan dalam keluarga. Misalnya kakak dengan adik, adik dengan kakak, ayah dengan anak, anak dengan ibu. Nah, itu namanya kasih storge, kasih kekeluargaan. Kemudian yang ketiga yaitu kasih pilia. Pilia itu atau pilio nanti ya bisa juga ya. Itu kasih persahabatan antara teman. Nah, antara teman satu dengan yang lain itu kasihnya itu disebut kasih pilia. Kemudian yang keempat adalah kasih eros. Kasih eros itu kasih dua orang yang saling membutuhkan. Antara ibu dengan ayah contohnya yaitu adalah kasih eros. Nanti juga bisa dibaca bukunya. Perhatikan di sini. Ada di halaman 140. Kemudian sebagai orang Kristen kita dituntut untuk mengasihi tanpa pamrih, tidak menuntut balas. Nah, jadi orang Kristen itu ketika mengasihi orang lain, jangan mengharapkan imbalan. Nah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Bukan itu, tapi apa yang bisa kau berikan kepadamu. Itulah Kristenan yang sejati. Kalau kita hanya bisa mengharapkan dikasihi orang lain, diberi orang lain, itu belum menunjukkan kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati adalah apa yang bisa kuberikan kepada orang lain, bukan apa yang bisa kuperoleh dari orang lain. Kemudian, bentuk kepedulian itu, perhatikan ada di halaman 141. Menolong mama dan papa membersihkan rumah, menolong adik atau kakak mengangkat sampah, dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuk kasih itu tidak harus ditunjukkan dengan memberikan uang yang banyak, tidak. Bentuk kasih sayang orang tua kepada anak tidak harus dibelikan mobil mewah, tidak. Baju mewah, tidak. Tetapi bentuk kasih sayang ayah kepada anak itu bisa dibuktikan dengan mengantarkan anak ke sekolah, ibu menyiapkan sarapan pagi. Kemudian bentuk kasih sayang anak kepada orang tua tidak harus diwujudkan membantu ayahnya yang berat, tidak. Mengambilkan minum ayah, itu sudah bentuk kasih sayang. Kemudian bentuk kasih sayang siswa kepada gurunya bisa diwujudkan. Membawa bukunya dari guru dari kantor, itu sudah bentuk kasih sayang. Memberikan salam kepada gurunya, mengucapkan selamat pagi, Miss, selamat pagi, Sir, itu sudah bentuk kasih sayang siswa kepada gurunya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, terapkanlah hidup mengasihi itu sejak masih anak-anak, sejak kalian masih dini, kelas 6 SD.
Jika dibentuk dari sekarang, semakin dewasa, semakin besar, kalian akan memiliki pribadi yang luhur. Kalian akan bisa menghargai orang lain. Kalian bisa menghargai orang tua. Bisa mengasihi orang tua. Bisa mengasihi teman. Mengasihi guru. Dan mengasihi keluarga. Kemudian perhatikan nomor 10. Bukti kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama dan juga mengasihi lingkungan tempat kita tinggal. Kalau kita bilang mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, itu sama juga tidak. Kenapa? Karena sesama kita adalah. Kalau nggak sesama yang kelihatan saja tidak dikasihi, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Miss, saya mengasihi teman saya kok. Tetapi saat teman saya lewat, saya jegal kakinya. Nah, itu tidak mengasihi namanya. Miss, saya mengasihi ibu saya kok. Ibu saya pulang dari pasar keberatan bawa belanjaan, saya biarin aja. Itu tidak mengasihi. Saya mengasihi ayah kok, Miss. Saya minta dibeliin baju yang baru, nggak dibeliin. Saya nangis. Saya marah. Itu namanya tidak mengasihi ayah, tidak mengasihi ibu, ya anakku yang dikasih Tuhan. Kemudian kalau kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi lingkungan. Lingkungan tempat di sekitar kita tinggal, tempat kita tinggal itu Allah berikan kepada kita. Bukan secara kebetulan kalian sekolah di penabur ilmu, tapi memang Tuhan tunjukkan untuk kalian sekolah di penabur ilmu sehingga bisa bertemu dengan saya, bertemu dengan Miss Hati, bisa menjelaskan pembelajaran saat ini. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan tunjukkan untuk kalian belajar di penabur ilmu. Kemudian, kalau kalian di tempat tinggal di rumah, itu juga harus dijaga kebersihannya. Tidak setiap hari yang membersihkan rumah harus mama terus, harus kakak yang perempuan terus. Bukan. Kalau ataupun kalian laki-laki, itu punya tanggung jawab yang sama dengan perempuan. Rumahku adalah istanaku. Sama-sama kita jaga. Sekolahku adalah lingkungan tempat aku belajar. Sekolahku adalah idamanku. Marilah kita jaga bersama-sama. Nah, pesan Miss, buku paket ini dibeli untuk dibaca. Pelajaran 11 ini cukup luas, dibaca dengan baik. Tugasnya hari ini hanya mencatat ini saja. Ketika nanti tatap muka akan Miss periksa, ada 10 nomor. Tidak ada yang bilang capek. Tidak ada yang bilang malas. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.